Subhanahu wa ta'ala itu dilihat di akhirat, dan Allah Subhanahu wa ta'ala bersemayam di atas arsy-Nya. Dan sekarang kita pada poin wa anna Allah ta'ala yanzilu ila sama'id dunya kaifa sya'. Allah Subhanahu wa ta'ala mendekat ke langit dunia kaifa sya', sebagaimana atau seperti mana yang Allah Subhanahu wa ta'ala inginkan. Nah, kata Syekh Ahmad Misri Abdul Hadi, Syekh Ahmad Abdul Hadi Al-Masri mengatakan, fiha itsbatun nuzuli wal hubuti lillahi azza wa jalla. Dari perkataan Imam Asy-Syafi'i ini ada penetapan dalam akidah Islam bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu memiliki sifat an-nuzul, ya. Nuzul, turun mendekat, ya. Tentunya ini sesuai dengan keinginan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa hiya sifatun fi'liyatun khabariyah. Dan ini merupakan sifat, ya, perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala dan sifat khabariyah, ya, yang Allah Subhanahu wa ta'ala terangkan, jelaskan, kabarkan kepada kita. Jika sekiranya tidak ada dalam Al-Quran atau dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam penjelasan tentang ini, maka sama sekali kita tidak mengetahuinya. Sabitatun lillahi azza wa jal bisunnatis sahihah. Penjelasannya dan keterangannya itu sabit, ada dalam hadis-hadis sahih. Ya, yang pertama, hadisnya diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yanzilu rabbuna ila sama'id dunya kulla lailatin hina yabqa thuluthul lailil akhir. Ini hadisnya panjang, ya, tapi di antara potongan hadis itu Allah Subhanahu wa ta'ala, ini saya terjemahkan sesuai atau berdasarkan kalimatnya secara letterlet ini. Yanzilu rabbuna, Tuhan kita Allah Subhanahu wa ta'ala yanzil, turun, mendekat, ila sama'id dunya, ke langit dunia, ya, ke langit dunia, kulla lailatin, pada setiap malam, hina yabqa thuluthul lailil akhir, ketika tersisa sepertiga malam yang terakhir, ya. Sepertiga malam yang terakhir. Kalau malam kita mulainya dari jam 6, ya, jam 6 sampai ke jam 4 atau sampai subuh itu, ya, ada sekitar 8, ya, atau 10, ya, 10 jam, ya. Maka ini dibagi 3, misalkan jam 6, 7, 8, 9, 10. Nah, ini thuluthul lailil awal, ini 10 malam atau 10 sepertiga malam pertama. Kemudian jam 11, jam 12, jam 1. Nah, ini 10 lagi, apa itu? Sepertiga malam yang kedua, dan yang ketiganya jam 1, jam 2, jam 3, ya, jam 4. Nah, ini sepertiga malam yang ketiga, yang terakhir. Nah, dalam hadis disebutkan Allah Subhanahu wa ta'ala turun mendekat ke langit dunia setiap malam itu untuk mengabulkan permintaan, mengabulkan doa, ya, dan mengabulkan istighfar, ya. Sehingga ada anjuran dari para ulama kita, jika kita terjaga di malam hari
terkhusus sepertiga malam terakhir, dan kita masih merasa berat untuk berwudu kemudian salat malam, maka hendaknya diisi dengan istighfar, diisi dengan istighfar dan berdoa setelahnya. Itu hadis yang pertama. Hadis yang kedua ini disebutkan dalam Musnad Imam Ahmad dengan sanad yang hasan, dari sahabat Ali bin Abi Thalib dan juga Abi Hurairah radhiyallahu anhuma. Dan juga ada riwayat yang mirip dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhum jami'an, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bis siwaki 'inda kulli salah." Jika sekiranya aku tidak membebani umatku, maka telah aku perintahkan mereka untuk menyikat gigi setiap kali salat. Wala akhartu isya al-akhirah ila thuluthil lail, dan akan aku akhirkan waktu salat isya hingga 10 malam hingga sepertiga malam terakhir. Sepertiga malam pertama. Fa innahu idza madha thuluthul lailil awwal, karena sungguhnya setelah lewat sepertiga malam pertama, habatallahu ta'ala ila sama'id dunya, maka Allah subhanahu wa ta'ala turun mendekat ke langit dunia. Falam yazal hunaka hatta yatla'al fajr, dan Allah berada di situ sampai terbitnya fajar. Nah, ini hadis disebutkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, dan juga disebutkan juga oleh Ibnu Asakir dengan sanad yang hasan dari Ibnu Mas'ud. Kemudian berkata Al-Imam Uthman bin Sa'id Ad-Darimi, ini beliau wafat tahun 280 Hijriyah, 280 Hijriyah, sekitar 78 tahun atau 76 tahun setelah wafatnya Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Dalam kitab beliau Ar-Raddu 'alal Jahmiyah pada halaman 79, di zaman beliau itu muncul sekte Jahmiyah yang dibawa oleh Jahm bin Safwan. Nah, sekte ini menolak keterangan bahwa Allah Subhanahu wa taala turun mendekat ke langit dunia. Maka dibantah oleh Syekh Al-Imam Uthman bin Sa'id Ad-Darimi ini dalam kitab beliau Ar-Raddu 'alal Jahmiyah. Pada halaman ke-79 beliau menyebutkan setelah menghadirkan beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang di situ berisi keterangan tentang turunnya Allah Subhanahu wa taala ke langit dunia. Nah, ini kalau kita bilang Allah Subhanahu wa taala turun, berarti semua yang terlintas di benak kita, semua yang terlintas di benak kita tentang bagaimana turunnya makhluk, itu tidak dianalogikan, tidak dikiaskan pada Allah Subhanahu wa taala.
Taib. Beliau mengatakan fahadhil ahadits, hadis-hadis ini yang menyebutkan keterangan ini qad ja'at kulluha wa aktsaru minha fi nuzulir rabbi tabaraka wa ta'ala fi hadhil mawatin. Telah datang keterangan ya, bahwa hadis-hadis ini, dari hadis-hadis ini ada keterangan, dan semuanya atau kebanyakannya menyebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala turun pada waktu tersebut. Wa ala tasdiqiha wal imanu biha adrakna ahlal fiqhi wal basari min masyayikhina. Membenarkannya, keterangan ini, dan mengimaninya adalah satu hal yang telah kami temui dari para tuan-tuan guru kami, dari para guru-guru kami, para masyayikh kami, ya, dari ahlul fiqh, yang mereka semuanya adalah para fuqaha, dan ahlul basar, ya, dan ulama-ulama yang bergelut di bidang akidah serta tazkiyatun nufus. La yungkiruha minhum ahad, tidak ada satupun dari mereka yang mengingkarinya. Wala yamtani' min riwayatiha, dan juga tidak ada satupun dari mereka yang mencegah dirinya untuk meriwayatkan hadis-hadis seperti ini. Nah, jadi ini fitnah ya, sudah ada di tahun 200 Hijriyah itu kelompok Jahmiyah yang menolak semua hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang nuzul, ya, tentang turunnya Allah Subhanahu wa taala. Hal ini ya karena mereka membangun kesamaan antara al-Khaliq dan makhluknya. Ya, mereka menyamakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya. Sehingga jika Allah turun berarti Allah berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Ini berdasarkan hakikat lugawiyahnya seperti itu. Ya, makna kata turun seperti itu secara bahasa. Ya, kemudian kalau Allah turun, arsy kosong. Ya. Kemudian kalau Allah turun berarti Allah membutuhkan tempat. Allah masuk ke dalam makhluknya, dan seterusnya dan seterusnya. Ini semua adalah logika yang dibangun di atas analogi bahwa Allah itu sama seperti makhluknya. Para Allah mengatakan laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada sesuatu pun yang semisal dengan Allah Subhanahu wa taala. Hal ini karena selain Allah Subhanahu wa taala itu makhluk, dan Allah yang menciptakan makhluk, sehingga tidak bisa disamakan antara Allah dan makhluknya. Baik, itu poin pembahasan tentang turunnya Allah Subhanahu wa taala ke langit dunia. Kemudian Al-Imam Syafi'i rahimahullah berpindah kepada masalah yang pada hakikatnya bukan masalah akidah, tapi beliau sebutkan dan beliau sisipkan dalam permasalahan akidah sebagai bantahan untuk dua kelompok besar, ya, yang menolak juga, menolak permasalahan fikih ini. Beliau rahimahullah mengatakan wa annal masha 'alal khuffaini fil hadari was safar. Dan aku melihat dan aku berpandangan, berkeyakinan bahwa mesti dan ada satu anjuran, ya, kewajiban untuk mengusap sepatu. Ya, sepatu ini bukan sembarang sepatu, ya, sepatu yang terbuat dari kulit, kemudian yang menutupi kedua mata kaki. Itu dibilang khuf dalam bahasa Arab. Ini istilah dulu, ya, para fuqaha juga menyebutkan itu. Wa annal masha 'alal khuffaini fil hadari was safar. Mengusap di atas sepatu, ya, mengusap sepatu
pada saat bersafar atau muqim. Ya. Kalau muqim itu waktunya sehari semalam, dan kalau musafir 3 hari 3 malam. Ya. Kalau kita bawa ke kondisi kita sekarang, ya hampir-hampir sunnah ini dan kewajiban ini tidak dilaksanakan dikarenakan ya, kondisi kita berbeda dengan dulu. Tapi sebagian ya yang masih kami temukan di sana ya, di Madinah waktu itu masih ada orang mukim menggunakan sepatu yang menutupi mata kaki sampai ke setengah betisnya dan tidak melepaskannya ya, digunakan selama sehari, kemudian diganti lagi atau berwudu lagi, kemudian pakai lagi. Nah ini kalau musim dingin. Kalau musim dingin ya, karena kalau dingin itu dingin sekali, sehingga kalau berwudu di waktu subuh, subhanallah, seperti kita baru membuka kulkas lalu berwudu dari es yang ada di situ. Sangat dingin, dan dinginnya itu dingin kering, tidak meninggalkan basah tapi sampai ke persendian. Nah ini Syekh menyebutkan, Syekh Ahmad Abdul Hadi menyebutkan, ma'anna al-mash 'ala al-khuffaini la yu'tabaru min qadaya al-i'tiqad. Meskipun perkara mengusap pada kedua khuf itu tidak termasuk perkara akidah, walakin yadhkuru fi kutubil i'tiqad. Tapi permasalahan ini disebutkan dalam kitab-kitab akidah. Penyebabnya li'anna ar-rawafidha wal khawarij la yarawna al-masha 'ala al-khuffain. Karena dua sekte dalam Islam, yaitu sekte Syiah Rafidah dan sekte Khawarij, ya, ini keduanya tidak melihat adanya masyru'iyah mengusap pada sepatu. Ya. Ini dua sekte yang mengkafirkan para sahabat dan mengkafirkan pelaku dosa besar. Ya. Siapapun dia yang melakukan dosa besar, maka oleh sekte ini kafir, halal darahnya, boleh dibunuh dan seterusnya. Nah, padahal perkara al-mashu 'ala al-khuffaini thabitun 'anil nabiy sallallahu alaihi wasallam fi ahadits katsiratin. Padahal permasalahan fikih mengusap pada khuffain, sepatu yang terbuat dari kulit yang menutup kedua mata kaki, ini keterangannya sabit dalam hadis-hadis yang banyak, sampai-sampai Imam Ahmad mengatakan fihi arba'una hadisan 'anir rasuli sallallahu alaihi wasallam. Ada sekitar 40 hadis yang berkaitan dengan mengusap pada sepatu ini, pada khuf ini. Khuf ini ciri-cirinya, pertama dia itu terbuat dari kulit, terbuat dari kulit. Kemudian yang kedua bisa dipakai menggantikan sepatu. Jadi bukan sepatu dalam pandangan kita. Dia ini bagi orang yang pergi ke Madinah atau ke Mekah atau ke Jazirah Arab dan pada musim dingin, ini banyak dijual di toko-toko. Bisa dipakai untuk mengganti sepatu, bisa dipakai berjalan, ya, seperti sendal, ya. Dan kalau kita mengusap di atasnya, air tidak sampai ke kulit kita, ya. Sehingga ada permasalahan yang mirip, yaitu mengusap pada kaos kaki. Mengusap pada kaos kaki, di mana kalau kita menelusuri kajian fikih klasik, ya, keempat madhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, itu tidak menyebutkan adanya kebolehan mengusap pada kaos kaki.
Ya. Nanti belakangan ya, pendapat dari mazhab Hambali ya, menyatakan boleh, tapi mereka membuat persyaratan atau ketentuan yang ketat. Di antaranya kaos kaki itu harus tebal. Kaos kakinya harus tebal. Kemudian kalau diusap padanya, maka air wudhu tadi tidak turun sampai ke kaki, sampai ke kulit, tidak terasa basah di kulit. Kemudian bisa dipakai untuk pengganti sepatu. Ada tidak kaos kaki yang kita pakai, kemudian kita pakai sebagai pengganti sepatu? Tapi ini kebanyakan digunakan, ya, kebanyakan dipraktekkan. Ya. Padahal mereka tidak tahu apa pada fikih klasik tidak ada pembahasan atau empat madhab pada fikih klasik itu tidak melihat adanya kebolehan mengusap pada kaos kaki. Ya. Ini alasannya untuk fikih sekarang. Alasannya itu raf'ul haraj ya. Memakai kaos kaki dan membukanya itu ada sedikit beban, ada sedikit kesulitan ya. Islam datang untuk mengangkat kesulitan ini ya, maka boleh ya. Itu fatwa-fatwa kontemporer ya. Adapun dulu tidak ada. Taib. Ya, ini masalah ya, masalah fikih yang dimasukkan ke dalam kitab-kitab akidah. Hanya untuk sekedar memberitahu kita bahwa ada dua kelompok Islam atau dua kelompok yang bernisbah, ya, menisbatkan diri mereka kepada Islam, yaitu kelompok Rawafid, Syiah Rafidah Imamiyah, yang mengkafirkan para sahabat kecuali hanya 3 atau 5 atau 7 ya, dari para sahabat Nabi. Sisanya murtad setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Dan juga sekte yang kedua yang tidak kalah bahayanya, yaitu mengkafirkan para pelaku dosa besar, yaitu sekte Khawarij. Baik, kemudian Al-Imam Syafi'i berpindah kepada satu permasalahan baru, yaitu al-jihadu ma'a kulli barrin wa fajirin wa salatul idaini wal jum'ati ila yaumil qiyamah. Jihad itu di bawah bendera semua pemimpin, baik pemimpinnya baik atau pemimpinnya zalim, fajir. Ketika ada panggilan jihad, maka tetap mengikut kepada perintahnya. Jangan melihat ini pemimpin kita ini zalim, ya jihad biarkan dia pergi sendirilah. Seperti perkataan Bani Israel kepada Musa, idhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Pergilah engkau ya Musa dengan Tuhanmu, pergi berjihadlah kalian berdua, kami di sini saja duduk menunggu. Kalau kamu menang, ya kami akan bergabung. Nah, dalam prinsip akidah Ahlussunnah wal Jamaah, selama itu adalah panggilan jihad yang dimasyru'kan, yang disyariatkan, jihad yang disyariatkan itu di antara ketentuannya adalah ya mengikut kepada pemerintah yang sah. Fa ahlul hadits wal athar ya'taqiduna istimrar al jihad wa salatil jama'ati tahta kulli liwa'i hakimin muslimin yali amral muslimina wa yastaqirru lahul amru. Ya. Para ahlul hadis semuanya bersepakat dan berkeyakinan akan keberlangsungan jihad dan salat Jum'ah serta jamaah. Ya. Salat berjamaah tetap berlaku. Ya. Tahta kulli liwa'in, di bawah setiap bendera hakimin muslim, seorang pemimpin muslim yang mengurusi urusan kaum muslimin dan urusan mereka diserahkan kepada dia yang menjadi pemimpin.
Jadi pemimpin selama dia seorang muslim, maka salat berjamaah itu dia menjadi imam dan kita menjadi makmumnya. Karena memang dulu dalam fikih Islam itu seperti itu. Kalau dia diangkat menjadi seorang pemimpin, maka jadwal khutbah Jumat dia yang berkhutbah. Salat 5 waktu dia yang menjadi imam. Kalau sekarang kan sudah dibeda-bedakan, sudah dibagi-bagi jobnya. Dan dahulu seorang pemimpin itu harus orang yang faqih, yang tahu disiplin ilmu fikih, ya. Selain penguasaan dia terhadap ilmu siyasah syar'iyah, bagaimana mengurusi rakyat yang banyak. Fi ayyi makanin aw zamanin barran kana aw fajira, dimanapun wilayahnya, dimanapun tempatnya, dan dimanapun zamannya, selama dia baik atau dia seorang muslim, tidak melihat apakah dia zalim ataukah tidak, selama dia seorang muslim dan menjadi pemimpin, maka wajib taat padanya dalam perkara jihad dan salat berjamaah serta salat Jumaah. Ma lam yathbut kufruhu biyaqin, selama belum ada perbuatannya yang secara yakin perbuatan itu menjadikan dia kafir, ya. Misalkan, ya, ini di zaman-zaman awal ketika terjadi 2 kelompok besar fitnah, perang antara Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah ibn Abi Sufyan. Kemudian setelah wafatnya Ali bin Abi Thalib, dilanjutkan oleh anaknya Al-Hasan. Lalu kemudian Al-Hasan ini menyerahkan khilafah kepada Muawiyah ibn Abi Sufyan tahun ke-40 Hijriyah, dengan syarat atau salah satu poin perjanjiannya, setelah wafat Muawiyah, perkara khilafah itu dikembalikan kepada kaum muslimin dan jangan diwariskan. Ternyata sebelum wafatnya Muawiyah ibn Abi Sufyan radhiyallahu anhu ini, beliau mendengar dari, ya, bisikan-bisikan para menteri-menterinya, sehingga beliau memberi wasiat pengganti beliau adalah anaknya Yazid bin Muawiyah. Nah, ini setelah didaulat terjadi gelombang protes di tengah-tengah kaum muslimin, baik itu di Madinah, di Mekah, di Irak, hampir seluruh kota kaum muslimin protes. Kenapa diserahkan kepada anaknya? Sementara anaknya ini, sebagaimana disebutkan dalam kitab-kitab tarikh, ya, suka minum khamar. Yazid bin Muawiyah ini suka minum khamar, ya. Nah, apakah dia dalam konteksnya suka meminum khamar? Kalau benar ini, maka jika ada kewajiban jihad, ikut. Salat berjamaah juga ikut menjadi makmumnya. Karena minum khamar itu belum menjadikan dia seorang yang kafir. Dia pelaku dosa besar, fasik, fajir, kecuali jika dia menghalalkannya. Misalkan khamar, semua kaum muslimin sepakat berdasarkan ayat Al-Quran, khamar itu hukumnya haram. Lalu ada yang mengatakan khamar itu halal, misalkan, dan berkeyakinan demikian bahwa khamar itu, ya, tidak ubahnya minuman-minuman biasa, bukanlah satu minuman yang diharamkan, bahkan itu suatu hal yang halal. Jika dia berkeyakinan demikian, maka ustutiba, dijelaskan dan diminta untuk bertaubat. Ya, kalau tidak, vonis kafir itu
dijatuhkan kepada dia, dan yang memvonisnya bukan kita masyarakat, itu pemerintah. Dan jika ditegakkan hukum syariat, maka pemerintah pula yang melaksanakannya. Ya, sekurang-kurangnya ada 6 ya. 6 mawani' penghalang-penghalang serta syarat-syarat seorang itu dijatuhkan vonis. Misalkan ya, dia mengatakan khamar itu halal. Khamar itu halal. Ini kita lihat dari dua sisi, pernyataannya dan pelakunya yang menyatakan itu. Kalau perkataan dia khamar itu halal, ini perkataan kufur. Perkataan kufur. Tapi tidak serta-merta orangnya itu divonis kafir. Nah, dilihat dulu beberapa jenjang ya. Ini untuk faedah untuk kita semuanya. Yang pertama dilihat dari sisi akalnya. Dia ini sehat akalnya ataukah seorang yang gila? Ya. Kalau dia gila berarti perkataannya tadi tidak teranggap. Kalau ternyata dia ini seorang yang berakal, maka dilihat kepada umurnya, baligh ataukah masih anak-anak. Belum baligh, berarti perkataannya itu tidak teranggap. Yang ketiga, mukrah ataukah mukhtar. Dia ini terpaksa ataukah secara sadar. Ini yang ketiga. Yang keempat, dia ini ahlul ilm, orang yang punya ilmu ataukah jahil. Ya. Kalau dia ini orang yang berilmu, maka penanganannya berbeda. Kalau dia orang yang jahil, hukumnya tidak sama. Ya. Dan yang kelima atau yang berikutnya, dilihat apakah dia mengatakan hal itu atas ikhtiar dia, apa yang dia yakini, ataukah sekedar mengikuti atau sekedar ikut rame. Ya. Kemudian yang terakhir, dia mengikuti perkataan, boleh saja dia mengikuti takwilan. Apakah dia mentakwilkan ataukah tidak? Takwilan seperti gini. Al-khamar itu atau minuman keras itu bahasa Arabnya khamar. Ya. Khamar itu artinya yang menutupi akal, menghilangkan akal. Khamar itu ya ini gita ya. Kalau kita buka ya, penutup ini kita bilang khamar. Kita menutup botol. Ya. Nah, orang yang minum khamar ibaratnya minuman itu menutupi akalnya. Sehingga apapun yang dia ucapkan, jika dia punya istri dia bilang anti talik, kamu terceraikan dalam keadaan mabuk, maka ini tidak jatuh talaknya. Karena dia tidak sadar apa yang dia ucapkan itu. Ya. Takwilannya itu jika dia mengatakan khamar secara bahasa itu artinya menutup. Jadi kalau saya mengatakan khamar itu halal karena saya minum tidak sampai mabuk. Saya minum saja biasa seperti minum air dan saya tidak mabuk. Ya. Karena saya tidak mabuk, sifatnya tidak ada, berarti hukumnya hukum air biasa. Nah, ini dibilang menggunakan takwilan. Nah, harus diberi edukasi. Kalau setelah diberi edukasi dan dia tetap ngotot dengan pendapatnya itu, maka ini bukan lagi mengikuti takwilan, tapi mengikuti hawa nafsunya. Nah, maka perkaranya dinaikkan ke hakim, dewan hakim yang memutuskan. Ya. Wallahu a'lam. Baik. Waqad kana as-sahabatu radhiyallahu anhum yahujjuna ma'al umara'i adh-dhalamah. Para sahabat dahulu itu pergi berhaji bersama pemimpin-pemimpin mereka, pemerintah mereka yang zalamah, yang suka menzalimi. Wa yadfa'una zakatahum lahum.
serta membayar zakat juga kepada mereka. Wa yusalluna khalfahum, salat di belakang mereka. Ibn Mas'ud wa Ibn Abbas wa Ibn Umar wal Hasan wal Husain radhiyallahu anhum. Wa qad thabata, ya seperti sahabat-sahabat yang disebutkan tadi, Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Ibnu Umar, Al Hasan bin Ali, Al Husain bin Ali radhiyallahu anhum. Wa qad thabata an Ibrahim an-Nakhai, seorang tabi'in Ibrahim an-Nakhai ini, ya. Annahu qal, dia berkata, kanu, para sahabat dahulu, yusalluna khalfal umara ma kanu, salat di belakang pemerintah siapapun mereka, mau pemerintahnya baik, pemerintahnya tidak baik, pemerintahnya zalim, ya, pemerintahnya fasik, ya, yang suka minum khamar dan seterusnya, ya. Dan perkataan yang semisal juga diucapkan oleh Al-A'mash, wala khilafa fi sihhati salati khalfahum, dan salat di belakang seorang yang fasik itu hukumnya sah, ya. Wal amalu ala dzalika 'inda salaf, dan para salaf juga melakukan hal demikian. Wa kadzalikal jihadu ma'ahum diddal kuffar, dan berjihad di bawah bendera para pemimpin-pemimpin tadi, ya. Lal qitala ma'ahum fil fitnati aw 'ala dunya bainal muslimin, dan ini bukan pada perang sesama kaum muslimin, atau biasa dibilang fitnah. Perang antara kaum muslimin itu satu hal yang niscaya, ya, yang telah ditetapkan, ya, akan terjadi. Wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu, Allah menyebutkan hal itu. Wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu, jika dua kelompok kaum muslimin berperang. Ini menunjukkan bahwasanya perang itu antara kaum muslimin selalu ada. Tapi selama ada kelompok ketiga yang mendamaikan, maka ini bukan fitnah. Wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu fa aslihu bainahuma, jadi ada kelompok ketiga yang mendamaikan. Tapi kalau perang antara dua kelompok kaum muslimin, dua kelompok besar, dan tidak ada pendamainya, tidak ada kelompok ketiga dari kaum muslimin, maka inilah yang dibilang fitnah. Pada masa Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah bin Abi Sufyan, ini dua kelompok besar kaum muslimin, satu di Syam, satu di Irak, ya. Dan tidak ada dari kelompok kaum muslimin yang mendamaikan. Tidak ada, karena dua kelompok besar. Nah, inilah yang dibilang fitnah. Fitnah yang terjadi. Nah, kalau ada fitnah, maka tidak ada masyru'iyah untuk berperang di bawah bendera para pemimpin-pemimpin ini. Karena fitnah, lebih selamatnya kita meninggalkan fitnah itu, ya. Dalam hadis Hudzaifah ibn al-Yaman, ya, sebagian para sahabat meninggalkan Ibnu Umar, ya, Ibnu Abbas, Abu Hurairah, Abu Dzar al-Ghifari, ya, Hudzaifah ibn al-Yaman. Ini diantara sahabat-sahabat yang ketika terjadi fitnah mereka menyendiri, tidak bergabung. Taib. Dalam Sahih Muslim dan Sahih Al-Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, al-imamu junnatun yuqatilu min waraihi wa yuttaqa bihi. Imam-imam itu laksana junnah, perisai, ya, berperang di belakangnya dan menjadikannya sebagai penghalang, ya. Itu hadis Nabi. Wa hakal ijma'u ala dzalika an jam'in minal a'immah kamakhul asy-Syami wa Abi Hanifah wa Malik wa Syafi'i wa Ahmad. Dan ini adalah ijma' kaum muslimin dari para ulama-ulama kaliber, ya, ulama-ulama besar
seperti Makhul, ya ini ulama Syam. Kemudian Abi Hanifah, ini ulama Kufah. Malik, ulama Madinah. Wa Syafi'i, ulama Mesir. Wa Ahmad, ulama Kufah di zamannya. Nah, ini semuanya mereka sepakat bahwa masyru'iyah, disyariatkannya jihad tetap berlaku selama pemimpinnya itu muslim, tidak melihat apakah dia fajir atau dia saleh atau dia fasik tidak saleh. Selama dia muslim dan tidak menghalalkan apa yang diharamkan Allah dan tidak mengharamkan apa yang dihalalkan Allah, ya, salat 5 waktu, ya, dan salat Jumat, maka wajib taat kepadanya. Wajib kita taat kepadanya. Nah, demikian yang bisa disampaikan pada kesempatan pagi hari ini, semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan silahkan. Ada yang mau bertanya? Atau jelas ya? Silakan Ustaz. Ya. Setiap mendengar kuda, Allah Akbar. Disiap ya. Dan kursi ini pertama ini kan ada yang berpikir, tapi pada akhirnya ada agama. Tapi kalau kita ada peristiwa dan terkembala, di mana susah itu dibunuh sama kejam Mariaji, hubungan dengan tadi bahwa kalau perang antara dua kekuatan Islam itu dan tidak ada dinamika yang ada sunnah. Bagaimana dan kaitan dengan pada dasar agama Islam bahwa kehalifahan Islam itu diperlukan? Iya. Kalau kita lihat, masya Allah, kalau mereka mau rudalnya itu tertulis di situ, Aisyah finnar, istri Nabi Aisyah radhiyallahu anha, itu tempatnya di neraka. Fatimah Zahra, putri Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu ditembakkan rudal. Bismillah, Allahu Akbar. Ya. Tapi kalau rudalnya sampai ke mereka, mereka teriaknya ya Ali, ya Ali, ya Ali, ya Husain. Ini Syiah. Kemudian peristiwa Karbala. Ya, kalau kita melihat Syiah juga bersyahadat ya. Bersyahadat seperti kita, tapi ada tambahan. Tambahan setelah syahadatu anna Muhammadar Rasulullah wa asyhadu anna Aliyan waliyallah. Dan aku bersaksi bahwasanya Ali adalah walinya Allah, wali Allah. Wa asyhadu anna Abu Bakar finnar wa Umar finnar. Harus itu. Dan aku bersaksi bahwa Abu Bakar di neraka, Umar di neraka. Iya. Itu syahadat mereka. Dan setelah selesai, misalnya kita selesai sholat subuh begini, ya mereka punya doa itu, doa untuk kematian kedua patung berhala kaum muslimin, yaitu Abu Bakar dan Umar. Ya. Kalau kita lihat sekte ini, yang menjadi motivasi mereka itu adalah bahwa Abu Bakar, Umar dan Utsman telah merampas hak khilafah yang seharusnya diberikan kepada Ali ibn Abi Thalib. Bukan saya sampai ke situ, sampai kepada Jibril alaihi salam. Jibril salah menyampaikan wahyu, seharusnya kepada Ali.
dan bukan kepada Nabi. Itu sudah hulunya itu. Nah, ini parah. Nah, dan ketika iya, seperti itulah. Oh, banyak buku yang menyebutkan ini. Bahkan kalau kita membaca bukunya itu, ya bulu kuduk kita berdiri. Tidak mungkin seorang muslim berkata seperti ini. Tidak mungkin. Sampai kepada akramakumullah, saya tidak mau sebutkanlah. Intinya tentang para sahabat itu, ya semuanya sepakat, para sahabat sepakat mengkhianati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan hadis tentang Ghadir Khum, ya, setelah pulang dari Hajjatul Wada, padahal ini kalau kita cari mana sanadnya, tidak ada sanadnya yang disebutkan bersambung, ya. Panjanglah ceritanya. Tapi kita ke Karbala, ya. Karbala. Ketika Ali bin Abi Thalib wafat, maka Al-Hasan selalu dikirimi surat ke Madinah. Ayo ke Irak. Di Irak sini banyak sekali pendukungmu. Kami akan membantumu untuk mengembalikan lagi khilafah. Tapi setiap kali datang itu surat, Al-Hasan merobek. Ya. Sampai ketika Al-Hasan itu menyerahkan khilafah kepada Muawiyah, beliau kemudian ditusuk, ditikam. Ya. Dan kemudian diracuni. Lalu meninggal. Ya, datang giliran adiknya Al-Husain. Al-Husain begitu datang surat-surat dari Ahlul Iraq juga, ya mulai goyah ini. Ada yang sadarkan, jangan kakakmu itu menolak semua permintaan mereka. Tapi sudah datang banyak tulisan-tulisan ini, banyak risalah surat-surat ini. Ya. Yang mengundang dia siapa? Mukhtar Al-Thaqafi. Ya, Mukhtar Al-Thaqafi. Ini seorang Syiah. Yang kemudian ketika Hussein dengan ahli keluarganya serta orang yang bersama dia itu bertolak menuju Kufah, menuju Irak. Dalam perjalanan banyak dijumpai oleh para sahabat, Abu Hurairah, Bilal ibn Rabah, Ibnu Umar, Ibnu Abbas, mengingatkan jangan ke sana. Jangan ke sana. Mereka hanya mempermainkan engkau itu. Jangan ke sana. Tapi Hussein ini tetap jalan saja. Ya. Kalau sebagian ahli sejarah menyebutkan bahwa Hussein itu keras kepala. Ya. Akhirnya yang ada hanyalah salam perpisahan dan dibilang wada. Wada itu artinya para sahabat ini mereka mendengar dari Nabi SAW bahwa akan terjadi pada cucunya itu begini dan begitu. Hadis-hadis fitnah. Akhirnya mereka hanya memeluknya dan mengatakan ya sampai ketemu. Ya, berpisah. Ternyata begitu sampai di Karbala, Hussein bertanya, ini tempat namanya apa ini? Namanya Karbala. Lalu Hussein mengatakan karbun wa bala. Nah, ini Karbala artinya karbun wa bala. Karbun itu artinya musibah dan bala juga musibah. Oh waduh, tempat ini tempat penuh musibah. Dan terjadilah apa yang terjadi. Peperangan, ya. Dan Mukhtar Al-Thaqafi lari meninggalkan mereka. Yang terjadi hanyalah Hussein dengan ahli keluarganya serta yang bersama beliau dari pasukan-pasukan yang datang dari Madinah. Itu saya yang melawan sampai meninggal semuanya kecuali satu. Ya. Satu dari anaknya Hussein, namanya Ali.
Ali bin Husain bin Ali bin Abi Talib, atau biasa dibilang Zainal Abidin. Itu saya yang tidak meninggal, ya, dari anak-anak putranya, ya. Karena pada saat itu sakit dan dia dirawat di salah satu tenda, tidak ikut berperang. Sehingga ketika pasukan dari Syam itu datang memeriksa tenda-tenda dan dapat dia sedang tertidur, mau dibunuh. Tapi yang lain mengatakan jangan. Itu peraturan sesama kaum muslimin tidak seperti itu. Kecuali kalau dia di kancah perang, di medan pertempuran, ya, ini dibunuh. Kalau tidak, tidak dibunuh. Karena memang seperti itu peraturan dalam Islam ketika terjadi pertempuran sesama kaum muslimin. Tidak ada istiqsal, tidak ada istilahnya keladi bersih. Yang dibunuh di situ saja. Kalau sudah keluar lari menyelamatkan diri tidak dikejar. Lalu kaitannya dengan khilafatun nubuwah, ya. Khilafatun nubuwah 30 sanah, 30 tahun. Ini hadisnya banyak disebutkan tapi derajatnya dhaif. Derajatnya lemah. Hadis ini khilafatun nubuwah 30 sanah. Kalau Abu Bakar berapa masa pemerintahannya? 3 tahun. Umar berapa masa pemerintahannya? 12 tahun. Begitu juga Utsman. Semua sudah berapa? Kalau Utsman bahkan lebih, ya. Nah, yang tersisa Ali. Ali hanya 4 tahun. 4 tahun berapa bulan? 4 tahun 6 bulan, 4 tahun 4 tahun 6 bulan. Nanti digenapkan oleh anaknya Al-Husain itu hanya 6 atau 4 atau 6 bulan saja. Nah, ini dibilang khilafatun nubuwah 30 syahra. Dan di antara tafsiran Lailatul Qadri khairun min alfi syahr, ya, disebutkan oleh Al-Hasan bahwa alf syahr itu adalah masa kepemimpinan Bani Umayyah. Setelah 30 tahun khilafatun nubuwah, maka berpindah kepada Bani Umayyah. Dan Bani Umayyah itu hanya memimpin selama 82 atau 3 tahun saja. Ya. Setelahnya berpindah kepada Bani Abbas. Dan Bani Abbas ini sangat panjang masanya, 500 tahun lebih. Ya. Itu memimpin. Ya, tapi di awal-awal kepemimpinan mereka mengejar semua Bani Umayyah. Bahkan yang sudah mati sekalipun digali kuburnya, tulang belulangnya dicambuk. Ya. Itu sejarah kaum muslimin. Jadi Nabi memang mengatakan demikian, bahwa khilafah setelah beliau itu 30 tahun. Ya, tapi apakah setelahnya tidak boleh lagi ada khilafah? Setelahnya perpindahan khilafah. Makanya kita baca kekhalifahan Bani Umayyah, kekhalifahan Bani Abbasiyah, kekhalifahan Turki Utsmani. Ya, terserah mau pakai kata khalifah, mau pakai kata sultan, mau pakai kata raja, ya, malik, ya. Itu kembali. Tapi bagaimana bentuk kekhalifahan itu? Bentuknya manakala lebih dekat kepada yang lebih dekat kepada kekhalifahan Rasul atau kekhalifahan para sahabat Rasul, maka itu dikatakan pemerintahan khilafah. Adapun semakin jauh yang cukup nama saja. Misalkan kalau Indonesia bikin negara khilafah Indonesia misalkan, ya. Tapi yang diterapkan hukum di sini bukan hukum Islam, maka itu nama sah-sah saja. Ya. Sah-sah saja. Ada negara yang lain misalkan menerapkan syariat Islam 100%, tapi namanya negara kesatuan, republik. Nah, itu juga sah-sah saja.
Karena yang dilihat bukan namanya, tapi penerapan syariatnya. Ya. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Demikian yang bisa disampaikan. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.